Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa tetap semangat belajar. Sekarang kita akan belajar tema 1 subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada tema sebelumnya kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu diawali sejak dalam kandungan. Setelah dilahirkan, maka pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Semua manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan mulai dari bayi sampai tua. Lalu faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang pertama yaitu faktor makanan. Mengapa makanan bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Karena jika makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang sehat, bergizi dan bersih, itu akan membuat pertumbuhan dan perkembangan manusia menjadi lebih baik. Contohnya makanan yang bagus atau baik dikonsumsi yaitu makanan yang mengandung karbohidrat. Apa saja makanan yang mengandung karbohidrat? Ada kentang, nasi, roti, ubi, singkong, dan lainnya. Selanjutnya, selain makanan yang mengandung karbohidrat, ada juga makanan yang mengandung protein. Nah, makanan yang mengandung protein ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, yang mengandung protein nabati dan protein hewani. Makanan yang mengandung protein nabati itu adalah makanan yang berasal dari tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya yaitu tahu dan tempe. Nah, siapa yang tahu dan tempe ini berasal dari mana? Dibuatnya dari apa? Tahu dan tempe dibuat dari kedelai. Kedelai ini termasuk tumbuhan, sehingga tahu dan tempe termasuk makanan yang mengandung protein nabati. Yang kedua tadi apa? Protein hewani. Nah, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya apa? Telur, bisa telur ayam, bisa telur bebek. Kemudian yang kedua ada ikan, ada juga daging. Nah, itu adalah contoh makanan yang termasuk dalam protein hewani atau makanan yang mengandung protein hewani. Selain itu ada juga vitamin. Nah, vitamin ini banyak terkandung dalam buah-buahan. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kalau makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang sehat, yang bergizi dan makanan yang bersih, maka akan membuat pertumbuhan dan perkembangan manusia itu menjadi lebih baik. Selain faktor makanan, ada lagi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu faktor olahraga. Nah, contohnya ya, dulu kalian ketika masih bayi, ketika masih kecil, untuk memegang botol minum itu masih kesusahan. Sekarang kalian sudah belajar olahraga di sekolah, sering berolahraga dengan teman-teman, maka tubuh kalian semakin kuat, sehingga sekarang sudah bisa membawa tas yang berat, membawa botol minum juga pasti sudah bisa. Itu kenapa faktor olahraga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, faktor yang ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor dari orang tua. Jadi anak-anak, ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja? Yang pertama yaitu makanan. Yang kedua apa tadi? Olahraga. Dan yang ketiga faktor dari orang tua. Nah, anak-anak,
pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda-beda. Setiap manusia mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda, sehingga kamu dengan temanmu itu sudah berbeda. Tetapi walaupun berbeda, tetap harus saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan. Karena apa? Kalau kita bisa saling bersatu, tidak membeda-bedakan, maka ada manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, kita akan disukai oleh teman, kita akan mempunyai banyak teman. Yang kedua, hidup akan menjadi rukun. Nah, jadi anak-anak kita tidak boleh membeda-bedakan, harus saling bersatu supaya hidup menjadi rukun. Nah, anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan itu mempengaruhi kita ketika beraktivitas. Contohnya ketika kita memperagakan suatu gerak dalam tari. Nah, di dalam tari itu ada gerak lemah dan gerak kuat. Apa itu gerak lemah? Gerak lemah adalah gerak yang dilakukan tetapi tidak mengeluarkan banyak tenaga. Sedangkan gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan mengeluarkan banyak tenaga atau energi. Contoh gerak kuat yaitu mengangkat kedua kaki secara bergantian dengan cepat. Nah, itu berarti kalian akan mengeluarkan banyak tenaga. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang tidak mengeluarkan banyak energi. Contohnya apa? Melambaikan tangan. Itu adalah salah satu contoh gerak lemah. Nah, anak-anak, di pembelajaran tema 1 subtema 2 kalian akan belajar pengurangan dengan teknik meminjam dan juga pengurangan tanpa teknik meminjam. Penjelasan tentang pengurangan teknik meminjam dan pengurangan tanpa teknik meminjam akan Ibu jelaskan pada video selanjutnya. Nah, sekian penjelasan Ibu tentang tema 1 subtema 2. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan jangan lupa tetap belajar ya. Terima kasih.